Sebungkusnya ini 350.000, 330.000 cukainya. Maka tidak heran ketika saya investigasi kemarin ke pabrik rokoknya itu, membayar pajaknya saja setiap bulan kurang lebih 3 miliar. Itu pajak tok loh, pajak. Nih. Bagaimana mungkin si Subeki ini menjadi orang yang kere banget gitu loh. Orang yang kepepet banget hanya demi hura-hura gadein sesuatu aset, punya orang tuanya seperti anak yang manja, yang tidak mandiri. Ini jauh sekali, tidak mungkin gitu. Belum yang lain-lain. Seperti beliau punya perusahaan air minum. Belum, dan air minum itu omsetnya sangat besar sekali. Itu dikonsumsi sampai ke Makassar, sampai ke Kalimantan juga, dikonsumsi se-Indonesia. Ya, walau tidak familiar seperti merek Aqua ya. Namanya Mako itu, Mako air minum itu. Dan belum hotel sendiri. Hotel saat saya investigasi dari manajernya saja, dari pimpinannya saja, itu mendatangkan omset itu kurang lebih itu 0,5 miliar keuntungan di hotel tersebut. Ya, saya makanya heran ini Ade Armando ini mendapatkan data dari mana sehingga membuat opini seperti itu. Oke, itu ya. Lalu, ini adalah fakta yang sangat luar biasa. Bahkan orang sendiri nggak paham. Fakta tentang si Beki itu bukan anak manja. Faktanya. Bahkan Subeki itu terkait dan terikat dalam segala hal humanity. Keuntungan dari pabriknya dialurkan dananya untuk ke humanity. Pembangunan untuk membantu dan lain sebagainya. Hotel termasuk untuk menghidupi, termasuk pesantrennya. Karena memang Siddiqiyah ini tidak membuka tidak berbisnis dalam pendidikan, tidak ada. Tidak berbisnis di dunia pendidikan, tidak. Jadi yang membiayai pesantren itu semuanya dari itu. Jadi kalau Siddiqiyah dia punya perusahaan-perusahaan kan ya, ada perusahaan perseroan terbatas, ada perusahaan medis, ada usaha bisnis kesehatan ya, seperti dia punya rumah sakit atau klinik. Ya. Terus ada perusahaan seperti ya banyak sekali lah. Artinya Siddiqiyah tidak punya usaha yang bergerak dalam bisnis pendidikan, tidak ada. Lalu bisnis itu memberikan kehidupan untuk pondok Siddiqiyahnya. Ini sekilas tentang Subeki. Fakta terkait adalah, ini saya belum ceritakan soalnya. Fakta terkait tentang si Subeki ini, ternyata Subeki ini terkait dengan organisasi yang namanya OPSIT. Ya, keterkaitan itu semua. Ternyata dari 1.600 rumah yang dibangun, 1.600 rumah layak huni itu juga tidak lepas dari keterkaitannya Subeki. Untuk orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin. Ini bang, kira kok ada? Masih ada nih. Saya kemarin beli satu pres tuh dikasih harga murah, dikasih harga 3 juta. Ini 3 juta pres. Jadi pergerakan dalam organisasi pun ini fakta yang disampaikan oleh para pengikutnya, warganya, mantan-mantannya. Jadi bahkan ada orang yang keluar dari Siddiqiyah pun mengakui itu, bahwa sebetulnya Mas Beki itu hebat loh. Hebat sekali, itu semuanya program-program itu semua pemikirannya hanya Mas Beki itu. Gitu. Bahkan yang disebut kemarin ada isu Jin Tomang. Jin Tomang itu semuanya sudah dimakmurkan faktanya. Kita ngecek kok, tahu kita rumah Jin Tomang itu segede apa.
Mungkin Anda belum punya rumah segede itu, Jin Tomang sudah punya. Dirangkul juga sudah, diberikan posisi juga sudah. Tapi karena Jin Tomang ini, anak-anaknya ini akhirnya terus di backup sama mbok-mbokannya Jin Tomang ini, akhirnya terjadilah sebuah yang namanya ya blunder ini sudah bertahun-tahun.